Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Anak Bapak sekalian, selamat bertemu kembali di materi lanjutan tasawuf pada mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita belajar, silakan kalian berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Oke, berdua mulai. Selesai. Anak Bapak sekalian, kemarin sudah kita berbicara tentang objek dan sasaran tasawuf. Sekarang kita akan berbicara masalah makamat dalam tasawuf. Makamat dalam tasawuf itu berasal dari bahasa Arab yang dari isim makan yang bertempat, yang berarti tempat yang berdiri atau pangkal mulia. Selanjutnya istilah ini dipakai untuk arti dalam tasawuf itu adalah arti jalan panjang secara berjenjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makam itu tempat-tempat yang memang yang menjadikan seorang sufi itu menempati di beberapa klasifikasi dalam urutan perbuatan yang akan dilakukan. Nah, ini makamat ini seperti kita ketahui ada taubat, ada wara, ada juhud, ada fakir, ada sabar, ada tawakal dan ridho. Ini adalah makam dari urutan yang harus dijalani dalam proses para sufi. Yang pertama, taubat. Taubat itu bentuk masdar dari bahasa Arab yang dari kata taba, ya tubuh. Taubatan yang berarti kembali. Sedangkan taubat yang dimaksud di sini adalah dalam konteks sufi, yaitu memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kemudian diikuti dengan melakukan amal kebajikan. Artinya bukan tobat seperti istilah kita makan cabai lombok gitu lah. Tobat tapi pengen lagi gitu. Tidak seperti itu. Tapi pada prinsipnya taubat di sini kalau dalam perspektif pandangan sufi, taubat itu bukan hanya sekedar untuk meminta ampun kepada Allah sebenarnya. Taubat itu semata-mata bukan hanya karena kita berdosa lalu bertobat, bukan seperti itu. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk setiap kali bertobat. Minimal 70 kali sekali dalam sehari dalam bertobat. Artinya apa? Taubat itu bukan saja meminta ampun, tapi taubat itu sebenarnya adalah sebuah ibadah. Kalau sebuah ibadah artinya karena taubat itu bukan karena merasa punya dosa orang bertobat. Jadi konteksnya kalau kita bertobat karena berdosa berarti bukan karena Allah. Nah, jadi taubat di dalam konteks sufi ini taubat karena Allah. Kalau taubat karena Allah berarti seseorang melakukan taubat itu adalah sebuah ibadah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi apakah ia berdosa, apakah dia berdosa, tetap bertobat karena taubat itu sebuah ibadah. Kemudian yang kedua, wara. Wara itu menghindari dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik dan subhat. Yang jelasnya nakari nyaman dilihat tuh wara tuh. Makan sambil berdiri mungkin tuh wara mau tuh. Jadi hal-hal yang memang meragukan, yang subhat itu kada mau. Apalagi nanti jelas haram. Itu wara itu. Kemudian yang kedua, juhud. Juhud itu dari bahasanya saja dapat diartikan sesuatu yang bersifat keduniaan. Maksud sesuatu bersifat keduniaan itu tidak tertarik terhadap hal-hal yang berbau keduniaan. Orang juhud lebih mengutamakan dan sangat merindukan kebahagiaan hidup di akhirat dan kekal serta abadi daripada mengejar kehidupan dunia yang fana. Ini seperti Nabi Isa alaihissalam, beliau terkenal sangat zuhud sekali. Bahkan Nabi Isa itu terkenal dengan apa? Ibarat lagu itu
hidup beliau itu rumah beliau itu beratapkan langit, berlantaikan bumi. Jadi sebelum tidak punya bumi, tidak punya rumah. Saking juhudnya, saking tidak tertariknya dengan dunia. Kemudian fakir. Fakir di sini diartikan orang yang berhajat, butuh, orang miskin. Sedangkan dalam pandangan kaum sufi, fakir adalah tidak meminta lebih daripada yang menjadi haknya. Tidak banyak mengharap dan memohon rezeki kecuali hanya untuk menjalankan kewajiban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Artinya fakir dalam sufi itu kada ada punya apa-apanya. La wala wala. Kada ada apa-apanya, hanya Allah yang mempunyai. Jadinya kada merasa ampunnya. Walaupun punya harta banyak tapi merasa kada ampunnya. Ini fakir. Dalam filosofinya seperti tukang parkir tuh, banyak bisi mobil tapi kada ampunnya. Nah, ini filosofinya. Kemudian kata sabar, lanjut sabar ini juga bagian dari mahkamah tasawuf. Yang maksud dengan sabar sini adalah menghindari diri dari hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dilarang Allah. Ia tenang ketika merasa mendapatkan cobaan dan menampakkan sikap perwira walaupun sebenarnya berada dalam kepakiran dalam bidang ekonomi. Nah, secara ekonomi miskin tapi tidak pernah menampakkan kemiskinan atau malah meminta-minta dua orang. Tidak pernah. Bahkan keluarga dekatnya kada tahu. Kayak guru sekumpul juga. Marina Sugi sini berapa tahun itu makan nasi dengan berbagi dengan orang tua, nasi bungkus, bayangkan aja kan. Nah, di kalangan para sufi, sabar itu terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menerima segala cobaan yang ditimpakannya kepadanya. Nah, selanjutnya tawakal. Tawakal ini adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah setelah ada usaha yang maksimal. Ini tawakal, ini the best of the bestnya Islam sebenarnya. Pada saat kita menyerahkan semua keputusan kepada Allah, kita mintakan Allah yang menentukan setelah kita berusaha, dan apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Ini tawakal. Kemudian terakhir ridho dari segi bahasa rela, suka, dan senang. Pak Harun Nasution menyatakan bahwa ridho berarti tidak berusaha, tidak menentang qada dan qadar Allah, menerima qada dan qadar dengan hati senang, mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang tinggal di dalamnya hanya perasaan senang dan gembira. Merasa senang menerima malapetaka sebagaimana merasa senang menerima nikmat. Tidak meminta surga dari Allah dan tidak meminta dijauhkan dari neraka, tidak berusaha sebelumnya turun qada dan qadar, serta tidak merasa pahit dan sakit sesudah turunnya qada dan qadar. Nah, ini subhanallah luar biasa nih. Artinya kalau ridho ini nih makam paling tinggi nih. Senang taruh jago rujuk itu nyaman terus ya, senang terus. Nah, ini nih, ini ridho ini tidak mudah untuk memperoleh makam ridho ini melalui proses perjalanan tadi, dari sabarnya, dari tawakalnya, dari waraknya, dari juhudnya itu kan. Oke anak bapak sekalian, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perjalanan spiritual yang dilakukan oleh seorang sufi dalam menemukan hakikat dan ma'rifat terhadap Allah. Ini kadang-kadang perjalanan batin ahli sufi itu untuk menuju pada Allah itu berbeda-beda. Sehingga muncullah beberapa tokoh sufi yang menonjol dalam pengalaman rohani tertentu, seperti juhud, mahabbah, hulul, wahdatul wujud, dan lain-lain. Nah, sekarang anak bapak Ustadz berikan tugas untuk coba menjelaskan, nanti tulis di kertas lembar atau di buku pegangan kalian atau di kertas folio. Yang pertama tentang perjalanan spiritual seorang sufi
dalam menuju Allah itu berbeda-beda penyebutan namanya. Nah, yang pertama ada namanya istilah juhud. Nah, silahkan jelaskan apa itu juhud. Kemudian boleh juga nanti kemukakan siapa tokoh-tokohnya dari perjalanan sufi tentang juhud tersebut. Yang kedua mahabbah, kemudian boleh juga dijelaskan apa itu mahabbah, siapa tokoh-tokohnya. Yang ketiga fana dan bako, silahkan jelaskan apa itu fana dan bako. Kemudian juga yang keempat istihad, apa itu istihad, silahkan jelaskan istihad, apa itu istihad dan siapa tokoh istihad. Kemudian yang kelima hulul, apa itu hulul, kemudian jelaskan itu hulul dan tokohnya siapa. Selanjutnya terakhir wahdatul wujud, apa itu wahdatul wujud, siapa tokohnya. Oke anak bapak sekalian, demikian yang Ustadz sampaikan. Mohon kembali lagi untuk memperhatikan tugas kalian semua, yaitu tugas tentang menjelaskan perjalanan spiritual ahli sufi terhadap pengalaman rohaninya, seperti juhud, mahabbah, fana dan baqo, istihad, hulul dan wahdatul wujud. Silahkan Anda jelaskan, dituliskan di buku selembar atau di buku pegangan kalian, buku akidah halak, dan atau juga di kertas folio. Oke, demikian yang Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Minta rela minta ridha. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.